Pertama-tama kami sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai sahabat yang jumlahnya itu ribuan. Di antara para sahabat Nabi ada yang diberi kelebihan oleh Allah ilmu pengetahuan, seperti baginda Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada sahabat Nabi yang diberi kelebihan oleh Allah dalam keberanian, seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada sahabat Nabi yang diberi kelebihan oleh Allah kesufian, meskipun belum ada istilah sufi. Diberi kezahidan, kesolihan, kewiraian, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ada sahabat Nabi yang diberi harta melimpah oleh Allah dan tidak sedikit pun hatinya menoleh pada duniawi. Hartanya melimpah tapi tidak suka dunia. Uangnya melimpah tapi tidak suka uang. Kekayaannya melimpah tapi tidak suka kekayaan. Ialah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Semua punya kelebihan. Nah, kelebihan-kelebihan inilah yang kemudian menjadi jalan menuju Allah. Kita menuju kepada Allah dari jalur ilmu, ikuti Sayyidina Ali. Dari jalur amar ma'ruf nahi mungkar, ikuti Sayyidina Umar. Dari kekayaan untuk bersedekah di jalan Allah, tiru Sayyidina Utsman. Dari kehebatan kejujuran, tiru Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan inilah kemudian melahirkan jalan. Maka jalan dalam ayat ini disebut subul. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah akan ditunjukkan oleh Allah bermacam-macam jalan. Lanahdiyannahum subulana. Ditunjukkan Allah bermacam-macam jalan, semua menuju kepada Allah. Tetapi tidak pakai istilah thariqah, tapi istilahnya subulana. Tidak ada istilah thariqah. Pada zaman Rasulullah itu belum ada istilah apa? Thariqah. Meskipun dalam Al-Quran itu ada kata thariqah. Wa allawistaqomu ala thariqati. Ada kata thariqah, tapi jalan menuju Allah itu disebut sabilillah. Bukan thariqah, tapi apa? Sabilillah, jalan menuju Allah. Kemudian Nabi memakai kata thariq. Al-Quran pakai kata subul, ada kata thariqah, tapi Rasulullah memakai kata thariq, yaitu orang yang berjalan mencari ilmu. Salaka thariqan,
menempuh jalan dengan mencari ilmu menuju kepada Allah, mencari ilmu menuju Allah, mencari rezeki halal menuju Allah, mendidik anak dengan baik menuju Allah, mendidik keluarga menuju Allah. Semua thariqah, dan thariqah itu belum terformalkan waktu itu. Berkembanglah, maaf ini bassnya terlalu besar ya, bass dan ekonya terlalu besar nih ya, dengung ekonya dikecilkan, sudah. Halo, belum diformalkan dalam bentuk thariqah. Muncullah generasi berikutnya, yaitu generasi orang-orang yang dekat dengan Allah dengan tawadhu dan ilmu, dengan tirakat, dengan riyadhah, yaitu generasi Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu tidak pernah melihat langit 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Ma rafa'a basarahu ila sama 40 sana. Hasan Basri itu tidak pernah menatapkan pandangannya ke arah langit selama 40 tahun. Dingklu terus, tawadhu sekali. Itu namanya siapa? Hasan al-Basri. Hasan Basri ini gurunya para ulama, gurunya para zahid, gurunya para sufi. Maka seluruh sufi itu bermuara pada Hasan al-Basri. Muncullah era-era yang pada akhirnya singkat sejarahnya adalah era thariqah. Era thariqah ini suatu sistem. Thariqah ialah sistem, metodologi jalan menuju Allah. Ada yang thariqahnya tidak pakai imam, tapi langsung praktek tanpa imam, itu namanya thariqah amaliyah. Misalnya apa? Kita baca Al-Quran, itu thariqah, jalan menuju Allah. Tidak Syadiriyah, tidak Qadiriyah, tidak Naksabandiyah, semua baca Al-Quran menuju Allah, thariqah. Akan tetapi dokter itu punya resep enggak, Bu? Punya resep enggak? Kalau pil ini dimakan, diminum sehari 3 kali, pil yang satu sehari 2 kali, pil yang satu diminum sehari 1 kali. Begitu juga thariqah. Ada satu thariqah membacanya harus sekian ratus kali, yang satu thariqah membacanya sekian ribu kali. Satu thariqah yang dibaca kalimat asma Allah tertentu, satu thariqah yang dibaca lain. Ini karena berdasarkan risetnya para ulama. Para ulama thariqah melakukan riset mana yang paling mujarab. Maka ada pengalaman spiritual, mujarabnya doanya ini, maka ditetapkan sebagai doa. Seorang ulama lain punya pengalaman spiritual berbeda, maka sekian bacaannya. Muncullah thariqah. Ini saya belum pidato loh Pak, belum, saya ini baru pemanasan, belum pidato loh. Nanti pidatonya ya, nanti saya jabarkan ya, insya Allah.
Di India itu ada ulama namanya Hujjatullah Ad-Dahlawi. Itu punya kitab Hujjatul Balighah, Hujjatullah Al-Balighah. Pengarangnya namanya Ad-Dahlawi, Syah Ad-Dahlawi. Itu kakeknya, ayahnya kalau tahlil la ilaha illallah 200 kali, nafas 1 kali. Coba ikuti sekarang tahlilnya itu di India, namanya Syah Ad-Dahlawi, pengarang kitab Hujjatullah Al-Balighah 3 jilid. Ayahnya itu kalau tahlil la ilaha illallahu la ilaha illallahu la ilaha illallah sampai 200 kali 1 nafas. Kuat enggak ini? Umpama ada thariqah seperti ini laku enggak di sini? Laku enggak kalau di sini? Itu ada Pak thariqah di India seperti itu. Masya Allah, luar biasa zikirnya.